Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat panjang umur dan juga nikmat sehat untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, untuk kali ini saya tidak suka menyebut ini sebagai ceramah karena saya tidak merasa bahwa saya lebih berilmu daripada teman-teman semua. Saya lebih suka menyebut ini dengan sebutan sharing saja. Saya memiliki sedikit ilmu yang ingin saya bagi dengan teman-teman semua, tetapi bukan berarti saya lebih berilmu daripada teman-teman semua. Saya hanya ingin berbagi saja, seperti itu. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tafsir ayat hukum, yakni surah Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 15. Surah Luqman adalah surat ke-13 dalam Al-Quran dan termasuk juz 21. Surah Luqman ini terdiri dari 34 ayat dan surah ini termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Nah, kenapa diberi nama surah Luqman? Karena surah ini menceritakan bagaimana cara Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. Dan peristiwa ini sangat patut untuk dicontoh oleh para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Oke, kita mulai dari surah Luqman ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata niskur lillah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur ataupun kufur, sungguhnya maha kaya lagi maha terpuji. Firman Allah, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman dari ayat 12 tersebut, yaitu pemahaman, ilmu dan tabir mimpi, yaitu bersyukur kepada Allah karunia yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepadanya, yaitu karunia yang telah Allah khususkan baginya di antara orang-orang yang sejenis dan sezaman dengannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Lalu sesungguhnya manfaat dan pahalanya lah kembali kepada orang-orang yang bersyukur. Penafsiran ayat 12 ini berdasarkan dari beberapa mufasir seperti dalam tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, lalu fi Zilalil Quran karya Sadid Qubti, dan Al-Misbah karya Quraish Shihab juga memaparkan hal yang sama, yaitu menekankan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke surat Al-Luqman ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tafsir ayat 13 itu melukiskan pengalaman hikmah yang diterima oleh Luqman yang diajarkan kepada anaknya. Ini pun mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu kepada Nabi Muhammad dan kepada siapa saja yang diperintahkan untuk merenungkan anugerah Allah kepada Luqman itu dan mengingatkan kepada orang lain. Ayat ini berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihatinya, wahai anakku sayang, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan jangan juga mempersekutukannya sedikit persekutuan pun.
Kata ya'izuhu terambil dari kata wa'az yang artinya menyangkut berbagai kebajikan dengan cara penyampaian yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikan sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini maksudnya dengan cara tidak membentak, tetapi penuh kasih sayang sebagaimana dipahami dari panggilan mesranya kepada anaknya. Kata bunayya adalah patron yang mengabarkan kemungkilan. Asalnya adalah ibni dari kata ibn, yakni anak lelaki. Pemanggilan tersebut mengisyaratkan kasih sayang. Dari sini kita dapat berkata bahwa ayat di atas memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh kasih sayang terhadap peserta didik. Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Penafsiran Quraisy Shihab Quran Surah Luqman ayat 13 ini telah mencerminkan tafsir-tafsir dari mufassir lainnya, seperti dalam Fi Zilalil Quran karya Syahid Qutbi Al-Marogi karya Ahmad Mustafa Al-Marogi dan Ibnu Katsir karya Imam Ibnu Katsir yang menekankan nilai tauhid. Oke, kita lanjut ke surah Luqman ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quraisy Shihab memberi tafsiran pada ayat 14 ke dalam penggalan satu ayat, yaitu kata wahnan pada ayat 14 berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan, dan pemeliharaan anak. Patron kata yang mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu dalam dirinya dan dipikulnya. Firman-Nya wa wisaluhu fi amaini, dan penyampihannya di dalam 2 tahun mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekedar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk menumbuh kembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Di antara hal yang menarik dari pesan-pesan ayat di atas dan ayat sebelumnya adalah bahwa masing-masing pesan disertai dengan argumennya. Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sedang mewasiati anak menyangkut orang tuanya, ditekankan bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Dengan demikianlah seharusnya materi petunjuk atau materi pendidikan yang disajikan. Ia dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau yang dapat dibuktikan oleh manusia melalui penalaran akalnya. Metode ini bertujuan agar manusia merasa bahwa ia ikut berperan dalam menemukan kebenaran dan dengan demikian ia merasa memilikinya serta bertanggung jawab mempertahankannya. Oke, kita lanjut ke surah Luqman ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
hal yang dilakukan oleh Luqman dalam mendidik anak yakni dengan menghormati orang tua selama masih di jalan Allah dan memegang teguh akidah apabila orang tua menyuruh untuk berpaling di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi contoh bagi semua orang termasuk dalam dunia pendidikan. Ketika sang pendidik atau guru mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, seperti disuruh mencontek, tidak jujur, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan aturan agama, maka murid atau anak didik wajib dan harus menolaknya walaupun yang memerintahkannya adalah guru. Karena perintah yang selalu harus ditaati adalah perintah yang sesuai dengan agama Islam atau sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapaknya karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah ditambah kelemahan terjanin. Kemudian setelah lahir memiaranya dengan menyusuinya selama 2 tahun. Maka hendaklah engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan walaupun hendaknya engkau berbakti dan berlaku baik kepada ibu bapamu, namun bila keduanya memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah selainnya, maka janganlah engkau mengikuti dan menyerah kepada paksaan mereka itu. Dalam pada itu, hendaklah engkau tetap menggauli dan menghubungi mereka dengan baik, hormat dan sopan. Dan ikutilah jalan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali bertaat dan bertaubat kepadanya. Baik, mungkin cukup sekian sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan dan bagikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.